and symptom. Kalau sign berarti pakai pemeriksaan fisik, symptom itu gejala berarti pakai anamnesis. Dan nomor berikutnya kalian harus mengetahui organisme yang bertanggung jawab. Makanya kalian belajar mikroparasit. Terus kemudian kalian belajar menggunakan additional lab test. Jadi kalian memilih pemeriksaan laboratorium apa yang akan kalian gunakan. Dan yang terakhir memutuskan terapi apa. Nanti kita hanya belajar nomor 1 sampai nomor 3, karena nomor 4 nanti dipelajari di patologi sistem hematoimunologi. Nah, kenapa? Karena infection itu beberapa masuk ke dalam blok PSAI nanti di semester 5. Oke, nah nomor 1, langkah pertama, infection is documented. Jadi kita mengenal dulu atau mencatat dulu adanya dokumentasi penyakit infeksi. Nah, data dokumentasi penyakit infeksi diawali dengan data yang kita sebut sebagai data epidemiologi. Jadi EPID, ini yang kita sebut sebagai EPID triangle, dan kemudian kita belajar port d'entrée. Port itu seperti airport ya, jadi air udara, port itu tempat ya, seperti terminal lah seperti itu ya. Jadi port itu seperti itu. D'entrée itu bahasa Prancis, it means sesuatu masuk ya, pintu masuk. Port d'entrée itu berarti pintu masuk dari sesuatu. Nah, untuk bicara dokumentasi adanya infeksi atau data epidemiologis, kita harus belajar 3. Pertama, agent itu penyebabnya, yaitu mikrobanya, misalnya virus, bakteri, terus cacing, jamur, opolah, whatever, itu kita belajar patogennya atau agentnya. Terus kemudian kita juga belajar tentang hostnya. Hostnya itu siapa ya? Yang sakit. Siapa? Kita. Nah, terus kemudian kita juga belajar tentang environment atau lingkungannya. Kenapa kok epidemiologi menggunakan segitiga ini? Karena pada dasarnya orang itu jadi sakit karena adanya ketidakseimbangan atau gangguan dari salah satu dari 3 ini. Contohnya, kalau kumannya kuat banget atau kumannya banyak banget, ya pasti hostnya sakit. Atau misalnya lingkungannya sudah rusak, terus kemudian lingkungannya panas, dingin, sehingga kemudian badan manusianya mengalami penurunan kesehatan atau kemudian terjadi mutasi dari bakteri atau apa, maka akan timbul penyakit. Nah, karakteristiknya bahwa pada lingkungan itu yang dibahas adalah perubahan iklim, kemudian struktur perubahan fisik dari physical structure. Jadi misalnya kamu tinggal di daerah gunung, sama di daerah lembah, sama di daerah pantai, itu penyakitnya beda. Karena kondisi lingkungannya menyebabkan beberapa patogen itu lebih dominan lebih dominan ada di situ daripada di tempat lain. Contohnya nyamuk ya. Nyamuk itu ternyata dia lebih suka di tempat panas, di tempat-tempat yang nggak adem. Nah, ketika kamu naik ke gunung, kamu tuh jarang digigit nyamuk. Soalnya apa? Nyamuknya nggak ada. Emang karena dia nggak suka dingin. Gitu. Nah, oleh sebab itu penyakit-penyakit yang sifatnya vector-borne disease dari nyamuk itu jarang di pegunungan. Tapi banyak di pantai, banyak di tempat-tempat pesisir atau di lembah. Kalau misalnya di daerah gunung tiba-tiba terjadi infeksi atau terjadi kejadian luar biasa, penyakit dengue atau penyakit malaria, lah jangan-jangan ada sesuatu gitu ya. Itu kita belajar tentang epidnya. Terus kemudian intervensinya apa kalau lingkungan? Ya berarti sanitasi, jadi daerahnya dibersihkan, biar anunya, terus kemudian air, terus buang air besarnya, kemudian pelimbahannya diatur, kemudian diberikan sarana-sarana untuk pencegahan dan sebagainya. Nah, kalau manusianya itu ada misalnya umur, orangnya pernah sakit sebelumnya atau tidak, bagaimana respon imunnya, dan seterusnya. Terus dia Pak No, ya nomor 1 kalau dia infeksius di karantina,
Kalau kemudian dia belum pernah terpapar, divaksinasi. Biar nanti dia kalau terpapar dia sehat. Dan kalau misalnya dia misalnya nggak bisa divaksin atau nggak bisa diapain, gimana? Ya kita tingkatkan daya tahan tubuhnya dengan misalnya nutrisi yang baik kah, atau kemudian diberikan bagaimana dia bisa menjaga kesehatan dengan olahraga teratur atau intervensi-intervensi yang lain. Nah, kalau patogen tadi ya kita sudah belajar toksisitas, virulensi, dan infectivity. Terus bagaimana caranya? Yo kita eradicate, ya kita bunuh pakai apa? Antimikroba, berarti antibakteri boleh, antivirus boleh, antifungal boleh, tergantung musuhnya apa. Kalau musuhnya jamur ya antifungal, kalau musuhnya bakteri ya antimikroba. Kalau misalnya musuhnya virus ya antivirus begitu. Atau kita bisa melakukan yang namanya modifikasi genetik. Misalnya kalau kalian pernah dengar Wolbachia ya, Wolbachia itu adalah kuman atau bakteri yang bisa menginfeksi nyamuk Aedes aegypti. Sehingga kemudian Aedesnya nggak bisa mengembangkan, nggak bisa menjadi tempat pertumbuhan dari dengue. Jadi virus dengue. Karena nggak bisa, akhirnya patogennya menjadi tidak menular. Ini adalah yang kita sebut dengan segitiga epidemiologi. Nah, apa manfaatnya? Ya biar kamu tahu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko orang itu jadi sakit. Biar kamu bisa jadi dokter yang benar, ya. Nah, nomor 2, sebentar. Ada yang hilang. Oh, kebalik ya. Ini berikutnya apa? Jadi ada yang kedua yaitu infection site is identified. Jadi kita mengenal atau mencari lokasi infeksi. Nah, bagaimana kita mencari lokasi infeksi? Maka kamu harus mengenal 3 istilah. Nomor 1 sign, nomor 2 simptom, nomor 3 sindrom. Ya. Jadi kalau saya bertanya sign itu tanda, berarti tanda itu kamu temukan. Misalnya saya kok badannya makin besar. Terus saya lihat kok saya bengkak. Gitu ya. Saya misalnya bengkak, nampak bengkak. Terus bagaimana? Dia berkata seperti itu. Nah, kalau dia berkata, itu kita sebut sebagai gejala. Jadi sifatnya subjektif atau simptom. Kalau kemudian kamu menemukan, oh iya, di sini ada timbunan air. Oh, di sini ternyata ketika ditekan terjadi dekokan, terjadi piting edem misalnya. Atau kemudian nampak kalau ada benjolan. Oh, berarti edema. Nah, apa yang kamu temukan kita sebut sebagai sign, ya. Jadi apa yang diceritakan pasien namanya simptom atau gejala, apa yang kamu temukan pada pemeriksaan namanya sign atau tanda. Nah, kalau kumpulan tanda dan gejala jadi satu, kemudian dikarakteristikkan dengan sebuah penyakit tertentu, kita sebut sebagai sindrom. Contohnya, Cushing syndrome. Apa itu Cushing syndrome? Cushing syndrome adalah tanda di mana seseorang itu jadi gemuk, ada buffalo hump-nya, kemudian ada perutnya ada distensi abdomen disertai adanya strie pada daerah perut disertai dengan misalnya konsumsi dexamethasone atau kemudian didapatkan nyeri bukan nyeri riwayat-riwayat di mana dia kemudian menunjukkan peningkatan kadar kortisol. Itu sindrom. Terus bisa juga sindrom-sindrom yang lain. Jadi sindrom itu adalah kumpulan tanda dan gejala yang nempel pada sesuatu. Jadi kalau kamu menemukan tanda atau gejala tapi nggak spesifik dan tidak bisa menjelaskan kalau itu satu patognomonis tertentu, maka jangan disebut sebagai sindrom. Gitu ya. Nah, berikutnya, infection site is identified itu didasarkan dengan yang namanya port de entrée dan transmission. Apa itu port de entrée? Bagaimana sesuatu itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya lokasinya kita juga adalah sebuah proses melalui sistem pernafasan,
Ya, berarti menyebarnya penularannya melalui droplet. Jadi air ludah yang kemudian nempel ke orang lain, baik itu dia mungkin menempel di mukosa atau mungkin nempel di kulit atau gimana yang kemudian masuk. Atau misalnya orangnya menyentuh mulut gini, terus kemudian ditaruh di mana gitu ya, terus orangnya bersentuhan, terus kemudian nggak sengaja ditempel nang mulutnya, itu juga dapat menyebabkan terjadinya penularan atau transmisi penyakit. Atau misalnya melalui air ludah, contohnya pada orang yang berciuman. Ini pada pasien dengan HIV/AIDS ya, ini beresiko. Terus kemudian misalnya dari gastrointestinal, itu dari feses menyentuh tangan, terus tangannya kotor, gak cuci tangan, terus megang makanan masuk ke perut, timbullah penyakit seperti itu. Dan ini khas untuk penyakitnya sendiri-sendiri dan kumannya sendiri-sendiri. Nah, contohnya influenza virus. Kalian belajar tentang virus RNA H5N1 misalnya, atau kemudian H1N1 itu adalah golongan influenza virus. Kalau tuberkulosis berarti penyakitnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Kalau common cold disebabkan oleh rhinovirus. Kemudian ada oral labial herpes. Nah, ini berarti disebabkan oleh herpes simplex tipe 1. Kemudian rabies ya berarti oleh virus rabies. Misalnya salmonellosis, ini penyakitnya namanya. Shigellosis itu berarti penyakitnya. Kumannya apa penyebabnya? Salmonella typhosa. Kalau shigellosis berarti Shigella dysentery, Shigella apa ya? Ada dua kok Shigellanya itu. Jadi nanti penyakitnya namanya Shigellosis. Terus kemudian kalau sifilis berarti penyakitnya kumannya namanya Treponema pallidum begitu ya. Jadi setiap kuman akan menyebabkan penyakit khusus dan namanya sendiri-sendiri. Misalnya malaria disebabkan oleh Plasmodium falciparum bisa, Vivax bisa, ovale bisa, atau nolesi juga bisa gitu. GO berarti disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi kalau kalian belajar itu kayak kemarin tuh di minggu pertama disuruh belajar ini apa jenenge dari mana, siklus hidupnya bagaimana. Tujuannya itu untuk tahu oh nek dia itu siklus hidupnya melalui contohnya cacing nih misalnya. Cacing askaris misalnya. Cacing askaris itu siklus hidupnya oral fekal di perut, jadi dia masuk ada cutaneus, ada fase askaris itu ada fase lava migrans ya enggak? Aku lupa. Anyway, terus nanti kemudian dia pergi kemana? Sehingga kalau kamu ketemu pasien di fase tertentu, obatnya apa? Kalau di fase apa, obatnya apa? Jadi ya belajarnya ya emang begitu, karena kita harus tahu penyakitnya itu timbul karena kumannya apa, hostnya sifatnya bagaimana, dan lingkungannya seperti apa. Nah ini contohnya. Jadi kalau ada orang sakit misalnya dari intestinal atau dari mukosal misalnya pada kulit, tenggorokan dan sebagainya, maka kemudian akan terjadi pecahan-pecahannya yang kemudian masuk ke dalam limfe masuk ke pembuluh darah. Kalau masuk ke pembuluh darah jadilah dia bakteri emia atau viremia. Emia itu artinya dalam darah ya. Bakteriemi berarti bakteri dalam darah. Viremia berarti virus dalam darah. Kalau peningkatan ada proses seperti itu berarti dia mengalami yang sifatnya internal. Oke. Terus kemudian karena dia menyebar di dalam pembuluh darah maka dia bisa ke masing-masing organ sehingga timbul penyakit. Contohnya kalau dia menyerang hepar berarti dari oral masuk ke pembuluh darah, menyerang masuk ke hepar, timbullah hepatitis B dan seterusnya gitu. Nah, apa yang berikutnya selain kamu harus tahu masuknya dari mana, menyebarnya kemana, keluarnya lewat mana, maka kamu akhirnya akan menemukan tanda dan gejala. Jadi kalau tanda itu adalah yang kamu temukan, kalau gejala itu apa yang pasien katakan. Nah, apa tanda dan gejala orang dengan infeksi? Nah, tandanya dia akan bilang, saya kok demam ya dok, rasanya gregesi, badan kok enggak enak,
kadang-kadang mual, kadang muntah. Nah, ada beberapa tanda infeksi itu gatel, kadang-kadang diare, atau ada misalnya nyeri tenggorokan dan seterusnya. Ini contoh, tapi setiap penyakit nanti punya tandanya sendiri-sendiri. Sign itu ada gejala, sorry, itu tadi gejala ya yang dia sampaikan. Kalau tanda, ya apa yang kamu temukan, misalnya kamu ngukur demamnya, jadi kamu lihat, kamu kasih temperatur, kamu masuk, apa kamu ukur suhu badannya, oh suhu badannya 38, oh ya berarti terjadi demam. Jadi kalau dia bilang, saya kok panas ya dok, kamu demam kok gak panas, kamu masukkan termometer di mulut, ternyata 36,5, kamu masukkan di telinga juga 36,5 misalnya, terus kamu periksa di anusnya juga cuma 37, berarti walaupun dia mengeluh demam, tapi kamu tidak menemukan gejala demam, tidak menemukan tanda demam gitu ya. Jadi dia mengeluh itu gejala, sedangkan tanda demam adalah kalau kamu menemukan suhunya meningkat. Terus kemudian misalnya kamu menemukan adanya kuman di dalam tubuhnya, atau ada tanda-tanda seperti lesi kulit. Jadi kelihatan banget kalau dia digigit, misalnya digigit nyamuk, ketok, digigit ular juga kelihatan bentuk digigitan ularnya, atau ada tanda-tanda seperti adanya inflamasi, ada infeksi di kulit, atau ada pembesaran kelenjar getah bening dan seterusnya. Itu kelihatan. Atau kadang-kadang mungkin kita bisa mencari di dalam darahnya ada leukopenia, ada antibodi, dan sebagainya. Jadi sign bisa dicari dengan pemeriksaan fisik, bisa dicari dengan laboratorium. Jadi kalau kamu ketemu pasien dengan dugaan infeksi, maka tanyakan dulu apa yang terjadi, what's wrong with you, sejak kapan, terus kemudian bagaimana kualitasnya. Nah ini yang kita sebut sebagai OLCAT, onset. Saya tidak suka pakai OLCAT. Saya sukanya pakai PQRST, Provokes Palliate, Quality, RPQ, Quality, R region itu daerah ya, region revert, apakah daerahnya bergeser, region revert, terus kemudian S severity, seberapa beratnya, T time. Jadi saya lebih suka main PQRST. Beberapa dosen ngajarin pakai OLCAT. Jadi itu adalah teknik anamnesis. Terus kemudian kalau ada teknik anamnesis, ya jangan lupa otaknya dipakai. Oh, kalau pasiennya mengeluh demam, berarti aku harus nyari tanda-tanda demam. Kalau sudah ketemu tanda-tanda demam, patofisiologi timbulnya demam itu bagaimana? Terus kemudian kalau sudah ada demam, diobati apa? Itu nanti kalau semester 4 dan seterusnya. Nah, dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya. Nah, pemeriksaan yang harus kamu lakukan standarnya ya. Jadi identitas, nama, umur, alamat pekerjaan, terus status pernikahan, terus status pernikahan, nama, umur, alamat pekerjaan, status pernikahan, satunya agama. Ada 11 pokoknya identitas itu. Cuman biasanya saya hanya menanyakan 6. Ya, jadi nama, umur, alamat, pekerjaan, status pernikahan, sama agama itu hanya kalau ngobatin. Satu lagi, kok lupa ya. Anyway, terus kemudian habis identitas, ya kita tanya dulu keluhan utama, KU. Habis kita tanya KU, kita tanya RPS, riwayat penyakit sekarang. Kemudian kita tanya RTX, riwayat terapi. Kemudian kita tanya RPD, riwayat penyakit dahulu. Kemudian RPK, riwayat penyakit keluarga. Terus kemudian additional, yaitu sosial, kemudian kebiasaan dia bekerja, makan, terus travel dan sebagainya. Ini kalau kamu menduga pasiennya misalnya ketularan dari tempat lain. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau penyakit infeksi, kamu harus tambahin, sudah imunisasi belum? Imunisasinya apa saja? Umur berapa? Sudah diulang berapa kali? Terus adakah penyakit kronis misalnya yang menyebabkan pasien itu jadi gampang sakit? Misalnya pasien dengan kanker tuh gampang sakit.
Terus pasien dengan konsumsi dexamethasone terus-menerus itu juga tambah sakit. Atau orang-orang tertentu itu ada yang mudah sakit. Terus kemudian jangan lupa melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap dan kemudian kita belajar bagaimana menegakkan diagnosa melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya apa aja? Kamu bisa melakukan pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Yang paling rutin, yang paling sering dilakukan adalah CBC itu darah lengkap, urinalisis urin lengkap, RFT itu renal function test, LFT itu liver function test. Jadi tes fungsi hepar dan tes fungsi ginjal. Kemudian ada pemeriksaan biokimia, ada serologis, ada etiologis, misalnya kalian memeriksa mikrobanya, atau pakai kultur, apa pakai sensitivity testing dan sebagainya. Terus bisa juga kamu lakukan radiologi. Contohnya kalau ada di sini ada bengkak gede itu, terus ini kok kayaknya infeksi tapi kok gak jelas ya, maka kemudian difoto. Begitu difoto, oh ada klasifikasinya, ada nodulnya, ada klasifikasinya, nampak bentuknya di apex, oh berarti ini adalah misalnya tuberkulosis gitu. Terus kemudian bisa juga ditemukan pemeriksaan patologi ya. Ini bukan clinical anatomy tapi anatomical pathology karena pemeriksaannya adalah histologis. Terus bisa juga dilakukan pemeriksaan PCR ya, molecular testing. Jadi kalau kamu jadi dokter, kalau kamu bisa melakukan penggalian keluhan utama yang baik dan melakukan history taking yang baik, melakukan physical examination yang kuat, sebenarnya diagnostisnya itu sudah 60%. Jadi kalau kamu anamnesis sama pemeriksaan fisiknya masih jelek, jangan harap ostinya bagus. Ya, jadi karena kita tuh lihat anamnesisnya kok koyok ini, kita udah lama jadi dokter, jadinya kita udah tahu. Nah, tesnya itu lab test itu hanya membantu. Nah, apa saja yang harus dilakukan kalau kita melakukan pemeriksaan lab? Ya, yang pertama kita cari dulu apakah terjadi proses inflamasi. Kalau terjadi proses inflamasi, apakah terjadi proses infeksi dan inflamasi. Jadi pasiennya mengalami adanya kuman masuk ke dalam tubuhnya. Kalau sudah ditentukan, oh ya kumannya masuk dalam tubuhnya, tentukan apakah menular atau tidak, karena itu yang penting. Kalau dia menular, berarti harus dikarantina. Kalau dia nggak menular, boleh dirawat bersama, kan begitu. Terus kemudian tentukan kuman penyakitnya, tentukan terapinya, dan tentukan prognosis dan kelanjutan dari pasiennya. Jadi kalau kamu menduga ada penyakit infeksi, maka cari sebabnya, yaitu dengan mencari mikrobanya, atau cari efeknya, misalnya respon inflamasinya, atau adanya antigen atau antibodi di dalam tubuh pasien. Nah, kalau mencarinya, ya nomor satu efeknya. Kalau ada orang itu kemasukan kuman, pasti akan ada respon hostnya untuk melawan. Ini kita sebut sebagai inflammation. Inflamasinya, itu tanda-tandanya apa? Nomor satu, biasanya akan ditandai dengan demam. Ya. Infeksi itu khas dengan demam. Demamnya biasanya ditambahi dengan status lokalis, dengan demam di atas 38,5 atau 38 ya standar. 37,5 itu 37,6 sudah dianggap demam, tapi kita sebutnya sebagai subfebris ya. Jadi subfebris itu 37,6 sampai 38. Terus 38 sampai 40 kita sebut sebagai pireksia, demam. Kalau kemudian febris dulu. Jadi subfebris dulu. Subfebris itu 37,6 sampai 38. Itu subfebris. Febris itu 38 sampai 40. 40 sampai 42 kita sebut sebagai pireksia. Di atas 42 kita sebut sebagai hiperpireksia. Hiperpireksia itu kegawatan ya. Jadi kalau kamu menemukan pasien dengan demam di atas 41 derajat Celcius harus dikasih es dia. Kalau enggak dia akan mengalami kerusakan yang berat pada tubuhnya ya. Terus kemudian ada protein yang disebut sebagai protein fase akut. Jadi pada saat orang itu mengalami infeksi akan muncul protein fase akut. Terus kemudian bisa diukur juga kadar komplemennya, laju endap darahnya, kemudian pengukuran dari darah lengkap. Ini semua nanti dipelajari di blog PSHI. Jadi kita hanya singgung aja. Terus kemudian kalau kita mau mencari adanya respon inflamasi, itu ada yang namanya exudative necrotizing
granulomatus, histiositik, eosinofilik, sitopatik, dan non-respons. Ya, jadi contohnya, kalau ada bakteri menyebabkan piogenik itu pus ya, menyebabkan nanah, maka dia akan menyebabkan exudative inflammation. Contohnya apa? Kalau kalian pernah lihat udun, abses, yang kemudian keluar mata ikannya warna kuning, itu disebut sebagai exudative inflammation. Kalau necrotizing inflammation itu inflamasi tapi kemudian gerong ke dalam. Jadi dia mendorong ke dalam. Terus kemudian tidak menimbulkan nanah tapi rusak. Jaringan ke bawahnya rusak. Itu contohnya pada kuman-kuman gram negatif atau amuba. Terus kemudian granulomatus. Granulomatus itu ada kuman, terus di reaksi inflamasinya dia itu dikurung kumannya. Set, gitu dibentuk seperti bunderan gitu. Ini kita sebut sebagai granulomatosa. Jadi dia membentuk granuloma, membentuk bendolan-bendolan begitu. Nah, ini biasanya kumannya Mycobacteria atau jamur. Nah, histiositik ini hampir sama dengan granulomatus, cuman beda selnya saja. Jadi kalau granulomatus selnya Datia langhans, kalau histiositik selnya sel histiosit. Kalau eosinophilic inflammation itu adalah ketika terjadi proses infeksi, yang muncul adalah eosinofilnya. Jadi yang aktif adalah eosinofilnya. Dan ini sudah diajarin di blog fisiologi hematoimun ya harusnya. Jadi bagaimana sebuah kuman bagaimana proses respon inflamasi mulai dari pengenalan, antigen recognition, kemudian antigen processing, antigen presentation, kemudian menimbulkan respon imun. Nah, respon imunnya bisa terjadi PMN dominan. Kalau PMN itu berarti polimorfonuklear, maka akan eksudatif. Kalau dia kemudian double, jadi PMN sama MN, biasanya dia necrotizing. Kalau dominan granulomastosa sama histiositik, maka biasanya adalah monosit. Kalau sitopatik, jadi perubahan sitologi, ini biasanya direspon oleh limfosit T yang sitotoksik ya, bukan yang CD8 ya. Kalau eosinofilik berarti yang keluar adalah eosinofil. Khasnya dia nanti akan banyak melepaskan histamin sehingga pasien-pasien dengan eosinophilic inflammation cenderung terus kadang-kadang gatel ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya nanti kalian pelajari kalau kalian sudah masuk blog PSAI. Nah, nanti bentuk gambarnya seperti apa dipelajari di belakang. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan kuman itu bagaimana dia bekerja di dalam tubuh kita, maka kita mulai dulu dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Setelah itu dia masuk ke dalam tubuh kita, maka kita harus ngambil dulu sampelnya. Jadi kalau misalnya pasien itu tadi jalurnya oral fecal route, berarti jalur masuknya melalui mulut dan keluarnya melalui feses, maka kita ambil sampel feses. Kalau orang itu tadi jalurnya melalui respirasi, di mana kemudian menyebabkan batuk, maka kita ambil sputumnya. Kalau kemudian pasien tersebut masuknya lewat kulit, terus kulitnya mengalami lesi, ya kita ambil lesinya, kita sebut sebagai swab. Kalau misalnya di vagina, ya berarti kita ambil dengan vaginal swab. Atau misalnya ngambil di darah, ya kalau misalnya kita menduga kumannya ada di dalam darah, kita ambil dalam darah. Ini yang kita sebut dengan pengambilan sampel. Nanti habis ini saya jelaskan. Terus kemudian kalau sudah dapat, bisa diapain aja? Nomor 1, kita bisa lihat di bawah mikroskop. Kita lihat secara langsung. Atau bisa kita warnai dengan warna gram. Atau bisa juga diwarnai dengan BTA atau basi tahan asam dengan Zilnisen. Atau bisa juga dikasih warna gimsa, misalnya pada sputum, itu nanti belajar juga ada. Atau bisa juga kita melakukan pewarnaan fluorescence atau elektron mikroskop, itu juga bisa kalau kita mau menggunakannya. Nah, selain dilihat di bawah mikroskop, juga bisa di kultur. Nah, atau kita periksa antigen antibodinya. Ini sudah pernah kita pelajari pada blog FSAI kemarin ya. Terus bisa juga kita cek PCR. Nah, kalau sudah dikultur, maka
kita lihat pertumbuhannya, yang tumbuh apa, terus kita lakukan yang namanya susceptibility test. Oh, jadi kuman yang tumbuh itu misalnya Klebsiella pneumoniae misalnya. Oh, Klebsiella pneumoniae adalah penyebab pneumonia yang paling sering juga ya. Terus kemudian kita lakukan namanya disk diffusion. Jadi kita lihat, kita kasih disk, terus kemudian oh ternyata Klebsiella pneumoniae ini tidak bisa pakai erythromycin, harus pakai cefixime. Ya sudah, itu namanya susceptibility test ya, atau tes kepekaan antibiotik. Atau kalau habis dikultur terus kita nggak tahu ini batang gram negatif apa ya, maka dilakukan tes-tes identifikasi, katalase, oksidase, macam-macam. Terus kemudian kamu akan tahu jenisnya apa. Kalau jenisnya sudah tahu, berarti kita bisa melakukan oh kumannya di air, berarti kita kasih misalnya abate atau apa gitu ya, yang memurnikan air atau dipanasin. Jadi pasiennya di KIE tidak boleh minum air mentah. Aqua itu air mentah loh ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa oh minum aqua itu air mentah. Enggak, aqua itu air mentah karena dia diambil dari fresh water spring. Nah, jadi kalau ada orang-orang tertentu yang kamu suspek mengalami gangguan gastrointestinal ya, pertama suruh godok airnya misalnya gitu ya. Terus kemudian jaga tempat kebersihan dan seterusnya. Terus kemudian kamu menemukan diagnosisnya baru diobati. Jadi kalau kita belajar tentang penyakit infeksi atau apa namanya mikroparasit, pada dasarnya kita akan mengambil atau melakukan proses untuk menegakkan diagnosa berdasarkan apa yang kita temukan. Jadi kalau ketemu kuman, terus kumannya ini kita lihat di bawah mikroskop, oh bentuknya bundar, berarti kokus, Staphylococcus, kalau DE bentuknya berenteng. Kalau Streptococcus berarti dia bentuknya seperti anggur gitu. Terus kalau misalnya Bacillus berarti bentuknya batang dan seterusnya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kamu butuh sampel. Nah, sampelnya apa? Darah. Kalau darah berarti dilakukan mekanisme yang namanya flebotomi. Kalau pakai flebotomi ya sebaiknya nggak pakai antikoagulan, tapi kadang-kadang boleh pakai darah utuh terus dikasih koagulan. Cuman biasanya koagulannya harus heparin. Terus kemudian nggak boleh nggak boleh kotor kalau ngambilnya, jadi harus bersih, jadi desinfeksinya harus berulang, lebih 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 detail lah, bukan lebih precautious, lebih berhati-hati dalam pengambilan sampel, karena kalau kemudian darahnya terkontaminasi, wah kumannya yang tumbuh tidak sesuai dengan yang terjadi pada pasien. Terus bisa juga melalui urin, jadi diambil dalam urin. Caranya dikateterisasi atau disuruh pipis yang kita sebut sebagai clean cat midstream urine. Kalau misalnya sputum, berarti pasiennya disuruh batuk, batuk terus kemudian ditaruh di batuk itu bukan habis batuk, disimpan di dalam mulut baru diludahkan, itu nanti nggak bisa dikultur. Jadi dia habis batuk, gitu, nggak boleh ditaruh di mulut dulu. Kalau taruh di mulut nanti keluarnya banyak air ludahnya. Air ludah tidak bisa dikultur karena kalau air ludah pasti kumannya banyak. Mulut kita ini punya kumannya banyak. Terus kemudian feses. Nah, ini nanti cara ngambil feses diajarin juga. Cara swab juga diajarin. Yang tidak diajarin itu spinal tap ya. Kalian tidak diajarkan melakukan pengambilan sampel cairan cerebrospinal. Ya, ini dilakukan oleh spesialis ya. Jadi spesialis anestesi terutama sama orto kadang. Kemudian pengambilan cairan yang lain, misalnya cairan asites, namanya parasentesis. Kalau ngambil cairan pleura, namanya pleural tap, atau bukan, kalau torakosentesis yang bawah, pleural tap, jadi ngambil dari pleura. Terus kemudian kalau ada cairan di perikardium, namanya torakosentesis. Kalau ngambil cairan sperma, ya berarti melalui masturbasi yang kemudian kita lihat. Jadi bagaimana caranya ngambil darah? Bisa ngambil tadi lewat flebotomi, tapi juga bisa lewat, kalau bayi kadang-kadang bisa diambil dari sini, kapiler di permukaan kepalanya, kecil gitu, halus. Terus kemudian bisa juga dari
dalam bentuk serum, plasma maupun whole blood. Yang kalau dikultur itu whole blood atau serum ya. Plasma nggak bisa dikultur karena biasanya ada koagulan, antikoagulannya. Kalau ada antikoagulannya nggak boleh non selain heparin. Jadi harus heparin. Macam-macam yang bisa dikultur, sebenarnya yang paling sering dikultur adalah adalah vena. Kalau arteri itu jarang dikultur ya, diperiksa saja. Cara ngambilnya sudah diajarin ya kemarin, sudah banyak yang tumbang juga, ada yang semaput katanya, ya wis begitulah. Terus kemudian diambil sudah ya. Terus kalau serum, kalau urin tadi ya, cara ngambilnya melalui berkemih. Terus kemudian menganalisa apa yang ada di dalam urin, tapi ya urin itu tidak bisa diperiksa antigen antibodi. Itu yang harus diingat ya. Hasilnya masih kacau. Jadi urin itu bisa dilakukan untuk mengetahui ada bakteri atau tidak, dikultur juga bisa, tapi tidak bisa diperiksa antigen antibodinya. Kalau di darah bisa, kalau pakai serum lebih bagus ya. Terus bagaimana memperoleh cairan urin bisa macam-macam, nanti bisa dipelajari di apa namanya, nanti kalau PK. Terus kemudian cairan cerebrospinal diambil melalui spinal tap ya, dan biasanya yang diperiksa adalah protein glukosa dan partikel-partikel seluler yang ada dalam cairan cerebrospinal. Nah, kadang-kadang dalam cairan cerebrospinal ini kita bisa menentukan oh ini bakteri, ini virus berdasarkan kadar protein dan glukosa dalam spinal tap-nya. Oke. Terus kalau feses tadi ya, cara ngambil feses seperti apa? Ternyata dikasih dulu kertas ya di tempatnya itu, terus kemudian begitu nya sudah dapat ada kotak atau kasih kertas, terus diambil sedikit, jangan dibawa semua yang panjang gitu. Nanti kasihan petugas labnya tahu. Terus kemudian kalau vaginal discharge ya berarti dilakukan pengambilan sampel VVP yang kita sebut sebagai vulvovaginal preparat. Nah, sampel VVP nanti diajari di blok reproduksi 1 maupun reproduksi 2. Jadi pakai spekulum dulu, terus dimasukkan, terus dikasih swab gitu, pakai long cotton swab, terus kemudian ditambah dengan bahan-bahan. Nah, kadang-kadang bisa juga dilakukan yang namanya pap smear stick. Jadi pakai apa namanya sticknya papanikulo. Ini kita sebut sebagai pap smear gitu ya. Jadi nggak pakai cotton swab. Kalau pakai cotton swab itu sama kayak cotton bud tapi panjang. Jadi dia itu apa pegangannya panjang tapi ujungnya swab gitu. Tapi kalau papanikulo stick itu bentuknya stick, benar-benar kayu. Itu ya. Terus kemudian kalau sperma tadi ya diambil dengan cara masturbasi biasanya itu untuk melihat infertilitas. Jadi kadang-kadang ada beberapa pria itu mengalami infertilitas karena spermanya testisnya terinfeksi. Jadi ada epididymitis misalnya, orkitis itu radang testis, terus kemudian bisa juga radang dari prostat, misalnya prostatitis. Itu terus akhirnya menyebabkan terjadinya infertilitas pada pria. Jadi si laki-lakinya nggak bisa punya anak karena spermanya mati semua oleh adanya kuman. Nah, ini bisa kita cek juga sebagai tempat adanya kumannya. Terus sputum, kalau sputum sudah khas ya. Kalau ada orang batuk, terus kemudian bisa kita tes mikrobanya, bisa dikultur, bisa macam-macam. Kalau saliva sama keringat itu jarang ya. Ini hanya untuk penelitian. Jadi hanya dilakukan kalau kamu ngetes obat-obatan tertentu atau infeksi-infeksi tertentu yang fasenya beda. Jadi kayak HIV itu kamu periksa di saliva. Tapi kalau yang lain enggak, karena memang jarang kuman yang ada di dalam saliva atau di dalam keringat. Kalau keringat biasanya nempel dengan swab ya. Jadi swab jaringan. Nah, bisa juga ngambil jaringannya. Misalnya kalau ada kuman di kulit ya, terus kulitnya itu ada yang mati, ada yang rusak, maka diambil jaringan matinya, terus kemudian diwarnain atau itu juga bisa. Nah, yang penting yang harus diingat bahwa kalau kalian punya sampel, ingat
cara membawa sampel, dimasukkan di mana, dipegang oleh siapa, kalau mau dikultur kasih media apa, setelah dikultur dibawa, terus disimpannya harus seperti apa dan seterusnya. Ini harus kalian pelajari atau harus kalian ketahui, tapi nanti kalau sudah blokator ya. Nah, terus kemudian bisa kita cek di mikrobiologinya. Jadi misalnya kita lihat di bawah mikroskop, oh kalau dia bergerak, berarti kemungkinan besar Vibrio cholera. Vibrio cholera itu punya gerakan khas ya, karena dia spirocheta. Jadi bentuknya Vibrio kan berarti bentuknya koma. Maka dia gerakannya melingkar begini. Jadi muter gitu. Terus sama seperti Treponema pallidum itu juga sama, dia golongan spirocheta juga. Jadi biasanya dia bergerak. Kalau misalnya itu saya ada buntutnya itu golongannya Trichomonas ya, Trichomonas vaginalis tuh. Dia punya flagella di belakang, maka dia akan bergerak. Kalau bakteri gerakannya begini. Nah, jadi dia bergetar, karena dia punya pili. Pili itu semacam rambut halus. Jadi dia bergeraknya dengan bergetar gini terus geser kayak gitu. Terus kemudian eh, kita juga bisa tahu lokasinya, apakah dia di dalam sel atau di luar sel. Kalau di dalam sel seperti Neisseria GO itu sukanya intrasel. Kemudian kalau di ekstrasel sukanya itu Staphylococcus itu suka di luar. Ada yang suka di dalam, ada yang suka di luar gitu. Terus kemudian bisa juga diwarnai, bisa juga dari bentuknya gitu ya. Nah, nanti bisa belajar sendiri-sendiri. Terus bisa juga dilakukan kultur. Nah, kalau di kultur berarti kamu harus punya media. Jadi ada media basic. Basic itu media dasar. Itu artinya semua kuman bisa tumbuh. Enrich itu semua kuman bisa tumbuh, tapi kuman tertentu tumbuh lebih besar daripada yang lain. Itu kita sebut sebagai enrich. Kalau selektif, yang tumbuh hanya yang kita ingin tumbuh. Oke. Kalau indikator dia tumbuh merubah warna atau dia tumbuh kemudian merubah struktur yang ada di situ, jadi menjadi keruh atau apa, itu indikator. Atau ketika dia tumbuh berubah jadi merah, jadi bening, jadi apa. Kalau transport dia tidak untuk tumbuh, tapi untuk menjaga agar dia tetap hidup selama perjalanan. Ya. Identification hampir sama dengan indikator, cuman ada beberapa kayak enzim atau bahan yang dimasukkan sehingga membantu kalian melakukan tes identifikasi. Nah, tes identifikasinya apa? Tadi katalase tes untuk membedakan golongan Staphylococcus. Oksidase tes itu untuk kuman-kuman yang memiliki enzim oksidase. Koagulase ini untuk membedakan golongan Staphylococcus. Terus kemudian fermentasi, jadi ada fermentasi indol, fermentasi apa itu masuk untuk membedakan golongan enterobakter. Terus kemudian ada juga urease test untuk mereka-mereka yang mampu memproduksi urea karena memiliki urease enzim. Gitu. Nah, teknis-teknisnya macam-macam. Gitu ya. Nah, selain itu kamu juga bisa melakukan tes antigen antibody. Ini sudah pernah diajarkan kemarin waktu blog fisiologi hemato imun. Jadi bagaimana mikroba menghasilkan antigen, antigen direspon oleh antibodi, terus kita deteksi. Jadi kalau ada reaksi antigen antibodi, maka kemudian akan muncul sesuatu yang bisa kita deteksi atau bisa kita lihat. Jadi serological assay ini kita sebut sebagai serological assay atau pemeriksaan antigen antibodi. Ada klasik itu radial immunodiffusion, immunonephrolometry, immunofixation atau immunoblotting, kemudian western blot. Kalau agglutination assay itu bisa bakteri, bisa partikel latex atau bisa juga hemoglobin atau eritrosit ya. Jadi hemaglutinasi. Ada complement fixation test, ada juga immunofluorescence test, ada juga monoclonal antibody based assay dan seterusnya. Ini adalah metode-metode untuk memeriksa kuman di dalam tubuh kita menggunakan metode menggunakan komponen atau konsep antigen antibody. Nah, contohnya apa? Contohnya Salmonella, Shigella, Vibrio cholera itu bisa dideteksi dengan direct agglutinasi. Terus kemudian Neisseria meningitidis itu bisa juga pakai latex koagulasi.
Ada yang namanya IC. IC itu imunokromatografi. Kalau kaset itu rapid test ya, jadi bentuknya seperti kotak begini, terus kemudian kita tetesin, terus nanti langsung keluar 2 garis, 1 garis gitu. Nanti belajar di blog PSAI ya. Nah, kalau kita meriksa, jadi misalnya gini, kalau kamu meriksa sesuatu, berarti kamu menduga, ya kan? Kamu melakukan em, kamu melakukan pemeriksaan misalnya serologis. Oke. Setelah kamu periksa serologis, maka kamu akan mendapatkan hasil. Kalau hasilnya ada, maka kita sebut sebagai disease present. Kalau hasilnya nggak ada, berarti disease absent gitu ya. Terus kalau misalnya kamu ada pasien itu sudah menderita penyakit, maka bisa kamu berikan terapi dan bisa juga tidak kamu terapi. Yang harus kamu ingat, menegakkan diagnosa itu selalu 50-50. Jadi selalu penyakitnya ada atau tidak ada penyakit. Maka kamu harus belajar probabilitas. Jadi misalnya tesnya yang paling sering bikin itu Widal. Ya, Widal itu tes untuk mendeteksi Salmonella typhosa. Nah, Salmonella typhosa itu nanti akan keluar 1/320 misalnya. 1/160. Nah, sekarang kalau Salmonella tipi O 1/130, menurut kamu itu positif atau negatif? Nah, itu judgement nanti. Ya, kalau saya di Malang 1/160 tidak saya anggap. Kenapa? Karena banyak orang di Malang itu kena tipes. Jadi kalau 1/160 saya nggak obati keras. Tapi begitu 1/360 atau 1/640 tak mondok, saya masukkan saya masukkan rumah sakit untuk mendapatkan terapi antibiotik intravena. Tapi kalau 1/160 saya pulangin, walaupun positif gitu. Jadi hasil yang positif kamu bisa menganggap penyakitnya ada, bisa juga menganggap penyakitnya nggak ada, tergantung cut point yang kamu pakai. Nah itu nanti akan menentukan penyakitnya. Kamu obati dengan apa atau kamu terapi dengan apa. Yang harus kamu ingat, kalau diagnosismu jelek, ya produsnya bad result gitu ya. Garbage in, garbage out. Ini contoh ya dari apa yang sudah saya jelaskan di atas sampai ke bawah. Jadi misalnya, dok, saya batuk, batuknya itu kering, apalagi ada demamnya. Terus kalau demam itu timbulnya kadang siang, kadang malam. Saya kalau minum obat paracetamol hilang. Oke. Simptom ya. Ada demam, batuk, batuknya batuk kering, ada demam, demamnya menghilang kalau minum obat. Oke. Terus kamu lakukan pemeriksaan, kamu periksa. Oh, tensinya 160/4/80. Loh, kok tensinya munggah? 1. Kamu periksa suhunya. Suhu 38,5. Oh, berarti demam. Terus habis itu kamu lihat kok orang ini nafasnya aneh ya. Ada rongkinya, ada wheezingnya. Oke, saya foto. Nah, habis difoto ternyata didapatkan perkabutan pada paru, ada peningkatan peningkatan leukosit dalam darah, ada apa. Oke, kamu membuat yang kita sebut sebagai DD. Jadi di otakmu langsung demam. Oh, kalau orangnya demam, ada batuk, ada gangguan dari paru, maka kemungkinan besar adalah pneumonia, bronkitis, atau gagal jantung. Nah, kalau pneumonia lebih mungkin, sedangkan bronkitis tidak, gagal jantung tidak. Ya, jadi mikirnya gitu. Oh, kalau orang ini, berarti kemungkinan 1, 2, 3. Oh, kalau 1, 2, 3, yang paling mungkin adalah si nomor 4, karena si nomor 4 itu ada 5 gejala, 5 tanda, sedangkan nomor 3 itu cuma 3 tanda, 3 gejala. Gitu. Nanti belajarnya begitu. Nah itu harus cepat lama-lama. Jadi kalau kamu tidak ketemu pasien, kamu nggak akan bisa cepat itunya. Nah terus kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan. Misalnya, oh tak kultur. Habis dikultur didapatkan dari hasil pemeriksaan gram stain, didapatkan adanya kuman yang berpasangan misalnya. Oh ternyata kita menemukan adanya Streptococcus pneumoniae. Nah, ternyata ketemu Streptococcus pneumoniae, kita lakukan kultur,
kita cek susceptibility-nya, oh ternyata dia sensitif dengan penisilin. Oke, kita terapi dengan penisilin. Ini contoh kalau ada pasien dengan penyakit infeksi. Gitu, ya. Jadi, kalau kalian belajar bahwa data itu pada dasarnya adalah kalian paham informasi. Jadi kamu dapat informasi dulu. Dok, saya batuk, informasi. Terus kemudian, oh diukur, oh panas, informasi. Nah, kamu harus mikir, apa hubungan dari batuk dan panas? Hubungannya adalah, oh ada infeksi. Maka kamu mengetahui yang kita sebut sebagai understanding relation. Nanti kamu akan ngerti, oh nek watuke koyok ngene dengan ini ditambah ini kemungkinannya adalah penyakit ini dibandingkan dengan penyakit yang itu. Maka kamu akan mengenal yang namanya understanding pattern. Nah, berarti kamu sudah dapat ilmunya. Kalau kamu terus berlatih, terus ketemu pengalaman, maka kamu akan jadi mahir sehingga suwe-suwe koyok dewo. Wong ngene-ngene ngene. Oh, udah ketemu ini, udah langsung ini, udah itu. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai understanding principle. Jadi, dengan adanya informasi, maka kamu punya ilmu. Kalau ilmumu terus kamu asah, kemudian kamu jadi mahir, maka kamu akan jadi bijaksana atau wisdom. Nah, ini semua harus dibiasakan dengan kebiasaan mencari data yang baik, memahami proses berpikir seorang dokter, dan bagaimana benarnya cara menjalankan proses. Jadi, kalau semakin terhubung, semakin terkoneksi, dan semakin paham, maka kamu akan semakin pintar. Gitu, ya. Jadi, itu saja kuliah kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditulis di chat atau open mic. Izin bertanya, dokter. Yuk. Tadi kan di pengambilan sampel, salah satunya di pengambilan darah kan ada plebotomi. Nah, untuk yang bedanya kan kalau kemarin kan waktu praktikum PK, kita ngambilnya pakai antikoagulan dari ETA. Nah, bedanya kalau sama antikoagulan untuk heparin itu bagaimana gitu, dokter? Okay. Jadi, bentar. Saya stop dulu, saya ganti papan ya. Oke. Kalau kamu ngambil darah, ini papannya udah kelihatan ya. Kalau kamu ngambil darah, kan gini toh ngambil darah ya kemarin. Terus kamu dikasih yang tutupnya merah, tutupnya ungu ya. Oke. Kalau tutupnya merah, berarti di sini nanti tidak ada apa-apa, ya kan? Terus kalau kamu biarkan dia akan membeku. Oke. Kalau tutupnya ungu, maka di sini akan dikasih yang namanya EDTA. EDTA ini adalah kepanjangan dari etilen. Saya sampai lupa apanya. Pokoknya sesuatu yang dia itu mengikat kalsium. Ya. Jadi karena EDTA ini mengikat kalsium, ya, ikat kalsium. Nah, karena dia mengikat kalsium, maka kemudian dia akan mengganggu pada saat kultur. Nah, kalau kemudian kamu ambil sebuah tabung yang tutupnya kuning, nah, udah. Jadi tutupnya ini macam-macam nanti. Nah, tutupnya di dalamnya ini berisi heparin. Apa itu heparin? Heparin itu adalah antikoagulan alami dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya yang namanya heparin, cuman nggak banyak. Kalau kakean ya kok mari ngono gede kayak iso beku kan gitu. Nah, heparin ini bedanya apa? Kalau EDTA dia mengikat kalsium, nah kalsium ini adalah sebuah ion. Nah, ion ini bisa mengganggu pertumbuhan dari bakteri karena kan bakteri butuh tumbuh, dia butuh kalsium, butuh macam-macam kan. Kalau ada EDTA-nya, bakterinya nggak bisa cukul karena EDTA-nya mengganggu pertumbuhan bakteri. Tapi kalau pakai heparin, heparin ini mengikat faktor pembekuan. Jadi dia mengikat faktor pembekuan. Faktor pembekuan berapa? Kalau nggak salah dia mengikat fibrinogen. Jadi dia mengikat faktor pembekuan 1. Karena fibrinogennya diikat, berarti yang dipangan kan mau fibrinogen itu. Nah, fibrinogen itu tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan kuman.
sehingga kumannya masih bisa tumbuh. Nah, yang paling bagus sebenarnya yang ini, yang merah. Jadi yang dari serum. Kenapa? Karena biasanya dia ada di dalam sini cairan kuning. Jadi dia jarang di cairan yang di sini. Jadi kita bisa pakai keseluruhan darahnya. Jadi ini darahnya ini diambil semua tanpa koagulan atau dikasih koagulan yang heparin karena heparin tidak menyebabkan penghambatan kalsium. Jadi kalau kita kultur yang bagus yang ini sama yang ini. Kalau yang ini tidak boleh. Ya, kalau yang ini nggak boleh karena dia ada inhibitor kalsium. Nah, kalsium itu dibutuhkan untuk fungsi sel, baik itu sel manusia maupun sel mikroba. Apapun, semua mikroba juga butuh kalsium. Oleh sebab itu, kalau dikasih EDTA, itu nggak bisa dikultur. Tapi kalau diperiksa darah, mesti seperti komponen darah kemarin tuh ya, meriksa eritrosit, leukosit, dan sebagainya, bisa pakai EDTA. Tapi kalau yang lain, bisa. Nah, sejauh ini yang bisa cuma pakai heparin aja. Nah, kadang-kadang yang dikultur yang mana? Yang ini yang lebih aman, yang lebih aman. Jadi tidak pakai apa-apa. Nanti gimana caranya? Ada yang jadi keseluruhan darah dimasukkan ke dalam media kultur, terus dikocok. Gitu. Ada yang kemudian diambil cuman serumnya saja, terus dimasukkan ke media kultur. Nah, jadi media kultur itu lebih senang untuk kultur darah pakai serum, ya, bukan whole blood, tapi bisa pakai whole blood. Kalau pakai whole blood, sebaiknya pakai heparin. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Dokter izin bertanya. Jadi kalau misalkan yang tadi kan, misal ada pasien cerita dengan gejala, misalkan ngerasa suhu tubuhnya itu kayak panas gitu. Tapi sedangkan dari pemeriksaan kita, tanda-tandanya itu nggak menunjukkan suhunya tinggi. Lalu pengobatannya itu mengikuti bagaimana? Oke. Kalau pasien itu, jadi gini, kalau ada cerita misalnya si A bilang, saya demam dok, fever, ya kan? Terus kemudian kamu cek fevernya nggak ada. Pertanyaan pertamanya apa? Minum obat apa enggak? Kalau dia minum obat kan demamnya nggak muncul. Kalau dia bilang, ya dok saya barusan minum paracetamol. Oke, berarti tanda demamnya nggak muncul karena ditekan oleh obat. Ya, kalau seperti itu, ya kamu anggap bahwa pasiennya benar-benar demam. Gitu. Tapi kalau dia bilang, saya demam dok. Oke, kapan demamnya? Tadi malam. Sekarang? Enggak. Terus pagi? Enggak. Terus ada keluhan lagi demam sebelumnya? Enggak. Berarti dia asimptomatis. Kalau yang seperti ini, jangan diobati dulu. Berikan obat-obatan proborasia dulu, seperti peningkat imun, enggak apa-apa. Gitu. Karena belum tentu orang datang ke kamu itu jujur loh. Jadi ada seorang misalnya cowok datang kamu, aku mencintaimu, semua dunia ini milikmu, bullshit. Tunggu aja 4 tahun lagi, apakah tetap seperti itu? Jadi kalau ada orang bilang, saya demam, temukan dulu tandanya. Kalau nggak ketemu, kenapa kok tanda ini nggak ketemu? Tanyain dulu. Apakah dia minum obat? Apakah demamnya memang terus-menerus? Atau demamnya hilang? Karena ada pasien itu, demamnya itu hanya muncul malam hari, paginya nggak sakit. Gitu. Ada. Nah, bagaimana caranya kalau seperti ini, dok? Lakukan pemeriksaan tambahan. Jadi ambil darah, periksa urin, ya. Kemudian dilihat, Maruno, coba sih melet. Loh kok pucat? Oh, melet mangap. Oh, kok merah? Oh, jadi walaupun dia nggak demam, tapi ada tanda-tanda inflamasi di tenggorokannya. Oke, bisa kamu berikan obat. Nanti ya. Jadi enggak selalu, misalnya A, ketemu A, nggak ketemu A, terus kamu diam. Ya enggak. Kamu pikirkan, gimana caranya kamu bisa menegakkan diagnosis apabila informasinya nggak match. Itu butuh wisdom, butuh kebiasaan. Makanya nanti kalau jadi dokter, kalian harus ketemu banyak pasien. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau koas, nek sampai kalian mayu jogo, jadi waktunya jogo kalian tidak jogo, oh tambah temenan kamu. Gitu. Kenapa? Karena jadi dokter itu gurunya pasien. Kamu belajar buku banyak itu. Kalau kamu nggak ketemu pasien, nggak bisa bayang no.
Jadi kalau kamu sekarang, oh kayaknya sulit banget, tapi begitu nanti ketemu pasien, oh ini pelajaran kayak wingi, itu maksudnya ini ya. Pelajaran yang kemarin itu ditempelkan ke manusia itu seperti ini ya, gitu. Makanya kadang-kadang kalian tuh tak suruh ngambil darah ke temanmu sendiri, biar kamu ngerti, oh rasanya ditusuk itu ngene ya. Nah, terus pas kamu nusuk juga ngerti, oh tiba enek nusuk kulit gini, kalau nusuk tulang gini, kalau nusuk apa begini. Gitu. Karena tangan tuh punya memori. Gitu. Jadi pengalaman itu sumber pengetahuan. Oleh sebab itu kalau hanya membaca, hanya melihat itu nggak sama. Kamu harus menjalaninya sendiri. Gitu. Jadi tadi kalau ada saya demam tapi kok nggak ketemu tanda demam, cari tanda-tanda lain yang bisa menunjukkan atau menguatkan pasien ini demam. Kalau tidak ada, ya sudah, anggaplah bahwa pasien ini masih belum terkonfirmasi. Maka sebaiknya kamu tidak agresif. Itu aja. Ngobatinya gimana? Ya tergantung ketemunya gimana. Bisa saja pasiennya bilang demam tapi tidak demam, tapi setelah diperiksa lagi dengan pemeriksaan yang lain atau dalam waktu yang berbeda ternyata demam kan bisa. Jadi harus lebih berhati-hati dalam memutuskan sebelum kamu menentukan pengobatannya apa. Itu tadi, bad diagnosis will cause a bad, will produce a bad treatment. Ya, itu ya. Ada pertanyaan lagi? Semoga sudah terjawab ya. Ya itu tadi lah. Pokoknya prinsipnya gini, kalau nggak ketemu dengan gejala, dengan tanda dan gejala yang kamu dapatkan biasa, cari lainnya untuk mengkonfirmasi. Misalnya itu tadi, oh aku mencintaimu apa-apa-apa, bilangnya begitu. Kamu lihat aja tingkah lakunya. Kalau kamu di jalan terus di jarno, bahkan nyabrang karepmu, kon gak nyabrang karepmu, ketabrak di jarno. Definisi cinta kan bukan apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan kan gitu. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, dokter. Yuk. Tadi di bagian methods in detecting cause of infections, itu tadi kan kita mengambil spesimen atau sampel berupa feses, sputum, sperma, atau juga darah bisa. Nah, tadi kan kita mengambil spesimennya itu dari di mana kita memperkirakan bakterinya masuk. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui di mana bakterinya masuk? Apakah kita harus mengambil spesimennya satu persatu, kayak misalnya kalau feses nggak ada tandanya, kita ambil sputumnya gitu, atau bagaimana, dokter? Terima kasih. Ya, jadi kamu bisa ngambil dari tempatnya masuk, bisa juga kamu ngambil dari tempatnya dia bersarang. Jadi misalnya tuberkulosis. Tuberkulosis itu masuknya kan memang dari mulut atau dari saluran pernapasan. Tapi dia kan bersarangnya di paru. Jadi kamu bisa mengambil sampel dari paru atau dengan batuknya. Atau misalnya itu apa namanya masuknya melalui mulut tapi dia menyebar ke dalam darah. Berarti kita ngambilnya di darah. Gitu. Nah, apakah diambil di semua tempat tuh? Kan tadi masuknya di dalam mulut, misalnya masuknya melalui mulut, tapi kan kemudian dia menyebar ke dalam darah, terus masuk ke misalnya ke hepar gitu ya. Apakah kita ngambil mulut, darah, sama hepar? Enggak. Kamu harus belajar yang namanya siklus hidupnya tadi. Kan kamu belajar mikroparasit sekarang kan mesti belajar toh, misalnya kuman, gini aja. COVID-19 paling gampang ya. Semua orang sudah belajar ya. Jadi COVID-19 itu, kalau misalnya kamu terpapar pasien dengan COVID-19, maka kamu kan masuknya kan melalui hidung. Nah, masuknya melalui hidung, terus kemudian dia batuk masuk ke dalam paru. Oke. Nah, ambil sampelnya di mana? Kalau di awal-awal dari batuk pilek, masuknya di sini. Tapi kalau dia sudah agak lama, sudah 10 hari atau 5 hari atau 7 hari tapi masih batuk pilek, maka kamu ambilnya dari swab tenggorok dari dalam atau dari sputum atau dari darah gitu. Nah, jadi
sampelnya dipakai apa dan kapan itu tergantung kepada perjalanan penyakit dari pasien dan juga tergantung dari perjalanan infeksinya. Makanya tadi saya sebutkan apakah ini perjalanan penyakit atau disease progression dan disease infectiousness sama penyakit. Yang tadi ada 2 tabel itu ya. Jadi laten, infektif dan non-infektif. Terus incubation, terus kemudian disease present sama disease absence. Nah, di sini kalau misalnya contohnya terjadinya melalui kontaknya melalui kulit, tapi kemudian masuk ke dalam paru misalnya. Ya, berarti kamu nyarinya di sputum. Kapan? Ya tergantung. Kalau dia baru saja, ya berarti kamu cari di kulit. Tapi kalau dia sudah agak lama, muncul gejalanya di paru, batuk, yo ambilan dari sputum. Gitu. Oke? Paham ya? Jadi, kapan sebuah sampel diambil itu tergantung dari perjalanan penyakitnya dan perjalanan dari kumannya. Nah, kuman ini mlaku nang dia, makanya kamu disuruh belajar Tortora. Tortora itu bukunya mikro. Itu ya. Masuknya dari mana, kumannya kemana, tumbuhnya di mana, menghasilkan apa dan kapan. Itu di situ. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk ke paru, ya berarti ngambilnya dari sputumnya. Walaupun awalnya mungkin dari hidung atau dari mulut. Jadi kalau pertama-tama misalnya baru terpapar, baru infected, ya jadi baru kena, maka ngambilnya ya di tempat port entry-nya. Tapi kalau sudah agak lama, ya tergantung disease itu nempelnya di mana. Gitu. Paham ya? Jadi nggak diambil semua, tergantung waktunya. Makanya nanti kan tadi ya sudah saya sampaikan, biasakan PQRST, provokes palliates, apa yang menyebabkan atau mengurangi gejala yang timbul. Q, quality, bagaimana rasanya. Severe PQR, region itu wilayah atau revert. Apakah permasalahan itu berada atau berasal dari tempat itu terus bergerak ke tempat yang lain. S, severity, seberapa beratnya, dan T, waktu. Jadi dimensi waktu itu tidak bisa dilepas. Jadi kalau misalnya baru saja kenalan, oke, salaman. Kalau sudah menikah, boleh melakukan yang lain kan gitu. Jadi ada step-stepnya sendiri. Oke? Ada lagi? Boleh ditulis di chat kalau malu ngomong. Kalau sudah tidak ada, karena sudah 9.20, saya akhiri sampai kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan melanjutkan.